Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prigel TV, di Win Solution, channel Satset untuk generasi yang Satset. Jadi teman-teman, hari ini kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial sekali buat kami. Saya kira teman-teman semua sudah tahu, Bang Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat untuk kita yang masih punya akal sehat. Oke, terima kasih. Saya ada di sini dan akan pulang nanti ketika pekerja Indonesia sudah dianggap sebagai manusia bermutu. Iya. Jadi gini Bang, saya itu punya banyak sekali unek ya sebenarnya untuk teman-teman ini. Tiap hari tuh kita itu menerima curhatan, menerima keluhan dari masyarakat, terutama di daerah ya. Mereka ini ingin pergi ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia karena lapangan pekerjaan di tempat kita ini lumayan sempit untuk kita-kita yang lulusan SMA ke bawah ya. Nah, yang bisa kita tawarkan hanya sebagai pekerja rumah tangga. Sebenarnya mereka nggak mau Bang, jadi pekerja rumah tangga. Tapi kan sekolah SMA ke bawah mau bekerja sebagai apa kalau di luar negeri? Nah, ini gimana nih menurut Bang Rogi nih ngatasin masalah ini nih? Coba kita mulai dengan istilah pekerja. Pekerja itu. Labor. Hidup itu dihasilkan oleh labor. Hidup itu dikondisikan oleh suasana bekerja tuh. Jadi apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Ya manusia bekerja. Betul. Makhluk lain itu disediakan oleh alam secukupnya, sedapatnya tuh. Tapi manusia punya kebutuhan tambahan, yaitu yang dia sebut wants, bukan needs itu. Jadi begitu wants-nya mulai bekerja, mulai mengganggu dia, wants itu biasanya disebut sebagai ya, kebutuhan tersier, tetapi kebutuhan itu tetap kebutuhan. Jadi setiap orang itu, taraf hidupnya itu ditentukan oleh jumlah kebutuhannya dan kualitasnya apa itu. Nah kalau kebutuhan dia itu 1 tahun 500 miliar misalnya, ya nggak mungkin dia jadi pekerja rumah tangga, dia akan jadi koruptor. Niatnya memang dari awal begitu. Tetapi pekerja rumah tangga, kita sebut pekerja rumah tangga karena yang dia kerjakan adalah sesuatu yang betul-betul dia kuasai. Iya, iya. Jadi istilah pekerja itu artinya dia profesional. Nah yang salah di publik itu profesional akhirnya mesti pakai dasi sebetulnya. Iya, bukan itu maksudnya. Kata profesi itu dibuat di Eropa dulu untuk memberitahu bahwa semua profesi itu dasarnya adalah keahlian etis, baru keahlian teknis itu. Jadi disebut profesi kalau dia bertanggung jawab itu intinya. Nah, jadi pekerja rumah tangga kalau dia bertanggung jawab pada pekerjaannya pasti dia profesional. Ya artinya kan bekerja koruptor kalau dia bertanggung jawab pada kan? Korupsinya dia koruptor profesional gitu. Gitu, ya, Mbak Wiwin. Nah, pekerja rumah tangga pun kan kita juga harus memanggilnya sebagai pekerja. Ya. Selama ini teman-teman ini menganggap bahwa jika dirinya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, maka sebagian besar masyarakat itu menganggap dirinya rendah. Pekerja yang rendahan. Nah, sedangkan kami mencoba untuk memberikan pemahaman ke teman-teman pekerja rumah tangga pun adalah seorang pekerja. Jadi, jika mereka ingin bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja migran Indonesia di luar negeri, mereka harus membekali dirinya dengan pendidikan bahasa. Benar nggak, Bang? Ya. Nah, ini yang teman-teman banyak nggak ngerti. Bu, berapa lama sih saya bisa berangkat? Berapa lama saya bisa bekerja? Mereka belum ngerti nih, Bang, bahwa mereka harus membekali dirinya dengan bahasa, pengetahuan. Nah, gimana caranya kita untuk membuat mereka ini ngerti bahwa jika kamu ingin berangkat sebagai pekerja migran Indonesia yang profesional tadi, artinya kan mereka harus membekali dirinya nih. Gimana caranya ini kita membuat masyarakat untuk paham gitu? Cara pertama, hilangkan kesan. Jadi dia sendiri mesti berontak terhadap kesan itu. Yeah. Kan dia diberi kesan sehingga menjadi pesan dirinya. Betul. Buat dia itu rendahkan pekerjaannya. Nah, cara menghilangkan gampang. Anggap aja yang ngomong itu yang rendahan. Kan itu mesti dibalik mindset. Betul. Jadi sebetulnya persiapan itu dimulai dari prinsip pertama. Saya akan bekerja dan saya akan jadi profesional itu. Betul. Requirement, tuntutan untuk syarat-syarat itu akan saya penuhi. Itu dasar pertama. Jadi mental dia itu adalah mental memang untuk bekerja. Yes, mental ini yang bersusah. Ya, jadi itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah dia berhak untuk minta perlindungan negara. Kenapa? Karena dia warga negara. Iya. Dan ada di dalam Undang-Undang Dasar kita, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk hidup dan kehidupannya. Cari pasalnya tuh.
Jadi waktu dia bilang saya mau bekerja di luar negeri, maka begitu pasportnya di stempel, negara sudah mendampingi dia sampai dia tiba di embarkasi baru kan. Jadi sebetulnya istilah pekerja, apa istilah kita tuh, TKI atau apa? Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia itu mewakili negara karena dia paspornya akan dicap di negara tujuan sebagai apa? Sebagai pekerja. Oleh karena itu negara harus dampingi dia. Kenapa harus dampingi? Karena di dalam sistem kapitalisme, eksploitasi akan bekerja mulai sejak kamu embarkasi sampai tiba di situ kan. Di negara karena itu negara harus dampingi. Jadi penguatan pekerja migran kita dimulai oleh dua hal. Pertama, profesionalisme. Yang kedua adalah perlindungan hukum negara. Cuman itu intinya. Ya, artinya kan kalau begitu negara juga harus mendampingi mereka sebelum mereka berangkat. Ya, sebelum berangkat, di perjalanan, sampai tiba, sampai pulang lagi. Iya. Kayak itu. Menurut saya negara juga harus melakukan sosialisasi. Pentingnya dari awal. Edukasi, pentingnya pendidikan sebelum berangkat, persiapan sebelum berangkat. Ini kan harusnya. Nah itu jadi jangan salahin calonnya. Calonnya mau dapat untung, tapi negara begitu ada calo, negara mesti bilang oke, silakan. Percaloan itu biasa di dalam bisnis, semua bisnis ada calonnya. Tetapi kata calo itu justru ditempelkan untuk juga merendahkan. Padahal si calo ini akan bilang, iya kami akan kirim mereka yang sudah profesional, sudah dilindungi negara. Nah kalau negara tidak kasih mereka pendidikan profesional, ya kami kirim yang rendahan jadinya kan. Iya. Jadi kita mesti lihat juga bahwa ini satu sistem tenaga kerja yang disebabkan oleh gagalnya negara membiayai dan memberi kesejahteraan. Kan nggak ada orang yang mau kabur dulu kalau nggak sejahtera. Betul. Lama-lama orang semua akan bawa ke luar negeri, bawa bendera merah putih, pulang ke Indonesia dia bawa bendera One Piece. Problem lagi. Padahal sebetulnya itu harus ada penyelesaian komprehensif, menyeluruh gitu, Mbak Win. Kalau berbicara Wiwin ya? Wiwin. Oh, namanya betul Wiwin, kami menang. Kalau ngomongin soal pekerja migran Indonesia di sektor domestik atau sektor rumah tangga ini, sebenarnya kalau disuruh memilih nih Bang ya, teman-temannya juga nggak pingin mereka seperti ini, tinggal di sini ya bersama orang yang baru, meninggalkan anak, meninggalkan suami, dan mereka ini sebenarnya rentan sekali mendapatkan eksploitasi untuk mereka yang tidak mau membekali dirinya dengan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contoh nih, mereka harus masuk ke LPK dulu untuk belajar bahasa negara penempatan. Karena ini teman-teman mau ke Hong Kong, ke Taiwan. Bahasanya Hong Kong Cantonese, Taiwan Mandarin. Saya ingin tahu gimana sih caranya membuat masyarakat terutamanya di daerah ini paham, ini semua harus dilakukan sebelum mereka berangkat. Nah, apa yang bisa dilakukan mungkin pemerintah daerah? Ya terutama Pemda. Pemda mesti paham bahwa kalau warga dia di Kabupaten Lamongan, Lumajang, Lampung misalnya itu pergi, kan dia akan kirim devisa tuh. Betul. Begitu dia kirim devisa, itu artinya ada sejumlah orang di Lampung yang akan dibahagiakan oleh devisa itu. Betul. Bukan cuma itu, begitu dia pulang ke Indonesia, devisanya ada di sini, yang dia kirim-kirim, dia kemudian berbagi pengalaman tuh. Bos saya pergi ke Hong Kong dan transfer knowledge. Transfer of knowledge jalan kan. Jadi sebetulnya Pemda mesti jadikan TKI ini dari daerahnya sebagai warga kehormatan. Dia bawa pulang uang, kirim uang, dia bawa pulang knowledge. Iya. Dan itu nggak ada urusan dengan jabatan apa. Betul. Jadi sebetulnya ini kalau disebut apa namanya pahlawan tanpa tanda jasa, ngapain kita nggak mau nyebut pahlawan? Kan pahlawan itu artinya berkorban, tetapi kemudian dieluk-elukan. Pahlawan nggak minta dieluk-elukan. Dia cuma tahu bahwa dia sudah berkorban, ya udah. Jadi prinsip pertama pemerintah daerah itu lindungi dari awal supaya dia bawa pulang juga knowledge yang akan diajarkan
ke rekan-rekannya tuh, begini cara cuci piring ala Hong Kong. Di Eropa lain lagi itu. Di Taiwan lain lagi. Ya, itu kan jadi ada pengetahuan baru tuh. Iya. Sehingga betul-betul yang dikirim berikutnya nggak perlu lagi belajar daftar 10, tinggal 3 yang dia mesti hafalin. Iya. Lama-lama semuanya tinggal 2. Lama-lama dia bisa ngajarin akhirnya Iya, teman-teman dia yang belum berpengalaman di dalam kultur yang berbeda-beda di setiap negara penempatan. Betul. Artinya kan kami nggak salah dong kalau minta tolong pemerintah daerah untuk membantu mensosialisasikan ke masyarakatnya agar mereka ini mau belajar sebelum berangkat. Nah, untuk memotong rantai si calo tadi, maaf ya, karena semakin banyak tangan yang membantu teman-teman ini akan semakin banyak kos yang mereka keluarkan. Mereka ini kan ingin bekerja untuk cari uang, Bang. Kalau mereka harus bayar calo A, calo B, calo Karena C. itu calo juga adalah insentif buruk bagi dia tuh. Iya. Tapi si calo berpikir, loh nggak ada yang ngurus kan? Iya, Mereka ya butuh udah, kami kan? ngurusin. Aku juga butuh duit Ya, kan. karena itu mesti, bahkan si calo itu diajak aja oleh Pemda. Ya, kita sebut calo karena kita nggak tahu mau sebut apa itu, maklar apa-apa segala macam. Supaya dia juga mengerti bahwa kebutuhan dia untuk bercalo itu dilindungi oleh undang-undang sehingga Iya. dia resmi menjadi semacam perantara. Dalam perantara itu dia juga fasilitasi. Kalian nanti mau pergi, saya memang lagi apa namanya nyari pekerja, tapi saya udah ketemu Pemda. Pemda bilang ABCD. Lalu si calon TKI merasa bahwa oke, dia nggak akan dicaloin dalam pengertian negatif loh, kira-kira begitu kan? Iya. Kan selama ini masalahnya ada di situ. Pemerintah salahin calonya bilang itu bukan tugas kami kami cuma diminta untuk ngumpulin, Mengantarkan, Ya, iya. yang mendampingi. Sebenarnya kalau Yang bahaya yang justru di bandara yang diperes. Oh iya, iya. Itu lebih. Sebenarnya kalau di era sekarang sih, Bang, agak Ya. lebih mudah sih menurut saya karena ada sosial media ya. Kita Oke, bisa menggunakan platform-platform sosial media mensosialisasikan ke mereka. Tapi kan peran pemerintah juga penting untuk Yes, ya. mensosialisasikan ke masyarakatnya. Oh iya, kamu kalau sebelum keluar negeri, sebelum sebagai pekerja migran harusnya begini loh, begini loh, begini loh. Karena jujur saja, Bang, mereka nggak tahu. Ini ada kesempatan, ini koperasi lagi dibikin oleh Pak Prabowo, 80.000 koperasi. Jadikan juga soal ini agenda di koperasi, kurikulum koperasi. Koperasi apa? Ya koperasi yang mengajarkan profesionalisme, koperasi yang juga membantu teman-teman TKI ini kalau mau cari informasi datang aja ke koperasi. Ya, membantu mensosialisasikan Ya, ke itu, masyarakat gitu. ya agar memotong mata rantai si calo tersebut. Karena kalau sudah begitu kosnya akan lebih tinggi dibanding mereka yang datang langsung ke tempat kami daftar dan belajar gitu. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa si pemerintah ini terlalu panjang, Bang, birokrasinya. Ya, pemerintah birokrasi dibikin panjang karena dia nggak tahu ujungnya apa sih yang mau dia cari kan. Jadi harusnya ada satu paket yang dikelola oleh satu badan itu. Ini badan itu langsung aja ke presiden kan? Iya. Badan itu. Kenapa? Karena ini kebutuhan mendesak. Jumlah penduduk kita 280 juta orang. Yang miskin itu kira-kira udah 210 orang. Jadi 210 orang ini mesti diurus langsung oleh siapa? Ya nggak usah lagi dirjen segala macam. Presiden langsung, ada kepala badan. Selesai problem kan? Efisiensinya di situ. Jadi seolah-olah dianggap bahwa ini prosedur birokrasi yang panjang itu supaya dia dari awal inputnya udah buruk. Dia mau pergi ke luar negeri cepet-cepet mau dapat uang. Iya. Maka cepet-cepet juga kasih dia fasilitas, gitu kan? Cepet-cepet juga dampingi itu, gak usah pakai birokrasi panjang-panjang. Kalau mau Akhirnya- liburan ya oke, ini kan orang mau kerja. Betul. Akhirnya dengan birokrasi Ya. yang panjang tadi, yang harus melakukan A, B, C, D, dan banyak tetek bengek aturan tadi, banyak masyarakat yang nggak sabar. Dampaknya apa? Mereka berangkat non prosedural, Ya itu masalahnya. ya kan? Karena prosedurnya dibikin panjang lebar, dia butuh anaknya semester depan harus masuk universitas, sawah udah nggak Panennya nggak produktif, cukup. iya, jadi dia mesti cepat-cepat. Jadi, Iya, dampaknya jadi- nanti kan ke mereka sendiri nih. Kalau sudah mereka berdampak, contohnya nih mereka berangkat ilegal dan Ya. terjadi sesuatu di negara penempatan, kan negara juga yang repot akhirnya nanti kan. Ya itu dan ada satu poin bahwa sudah ada tradisi misalnya sekali ilegal terus saja kan nanti kalau ilegalnya sukses dia akan kampanyekan ilegal aja sebetulnya. Iya, cepat iya. masuk tuh kan ada daerah-daerah yang sebetulnya kirim ilegal terus. Gimana sih caranya ya pemerintah ini agar birokrasi nggak terlalu panjang, bisa nggak diputus rantai birokrasinya Sangat bisa melelahkan diputus. itu? Kalau pemerintah mengerti bahwa ini kedaruratan tenaga kerja, kedaruratan ekonomi, nah itu mesti Harusnya kan dipercepat ya. harus dipercepat. Tapi yang dipercepat adalah
apa namanya ini pembekuan rekening itu yang Wah, ini dampaknya itu luar bikin biasa. marah semua orang kan. Dan saya kira sampai tadi pagi juga masih ada itu. Betul. Kami ya di sini sebelum Bank yang masih ini kan kita briefing nih, kita kasih pembekalan sama saya Ya. atau sama Bapak ya. Jadi dia itu kita kasih tahu bahwa kalau kamu gajian ya, nah gajimu harus tarik di rekening kamu sendiri, Ya. jangan di rekening orang lain. Diajarin. Walaupun itu suamimu gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi apa? Mereka kan di sana di sana itu kontraknya 2 tahun. Selama 2 tahun dia terus masukin uangnya ke rekening itu. Nah, mereka m-banking ini kan nggak setiap saat bisa akses, Bang. Karena kalau begitu mereka ganti handphone, m-banking nggak bisa diakses kan. Nah, banyak ini yang sudah mengalami kejadian yang sama, ternyata rekeningnya di dorman sama PPAT. Karena ini yang paling kedampak ya teman-teman pekerja migran. Kalau kita yang di sini misalnya kita kedampak nih, kan kita gampang urusnya. Kita bisa ajuin melalui Ya. PPATK dan kita bisa cek berkala kan. Lah kalau teman-temannya di sana, sedangkan mereka ini pekerja rumah tangga, tinggal di dalam rumah majikan, tidak bisa keluar setiap saat. Mungkin liburnya hari Minggu bank tutup. Terus gimana dong solusinya kalau sudah kayak begini? Ya itu akibat birokrasi yang nggak ngerti soal apa tuh transaksi sebetulnya. Apa tuh yang disebut kebutuhan? Apa yang disebut nabung? Kan konsep-konsep ini PPAT nggak ngerti. Iya. Tapi bukan sekedar dia nggak ngerti. Kita presiden walaupun udah selesaikan, tetapi di lapangan masih terjadi. Maka orang mesti gugat terus ini. Apa di belakang kebijakan dungu itu? Kebijakan dengan ya sih yang paling kedampak ya sebenarnya teman-teman PMI, Bang, karena mereka kan menabung uangnya dan nggak akan juga dalam waktu 3 sampai 6 bulan mereka melakukan transaksi karena mereka di sana ya. Sebenarnya mereka pingin ngumpulin uangnya nanti setelah habis kontrak 2 tahun atau mungkin mereka renew kontrak sampai 4-6 tahun, pulang uangnya diambil untuk modal di rumah, modal usaha atau beli sawah, beli apa. Kalau rekeningnya diblokir kayak gini terus gimana dong? Solusinya gimana dong untuk mereka ini? Ya, saya ngomong 2 hari lalu dengan teman saya Jumhur Hidayat. Dia ngomong keras tuh. Kalau bisa kita ras bang ini kalau begitu kan, kalau caranya tuh. Kelihatannya presiden mendengarkan protes, terutama dari Jumhur dan teman-teman yang merasa bahwa ini memberatkan tenaga kerja kita, memberatkan buruh bahkan. Betul. Yang kebutuhan sehari-harinya itu harus dia pastikan ada dengan tabungan itu tuh. Dan dia menabung itu ya untuk masa depan. Betul. Ya kalau tiap hari dibikin transaksi itu namanya judol Habis dong. Dipakai judol. Justru orang menabung itu kelihatan bahwa dia nggak judol, maka mestinya ya bunganya mesti ditambahin, bukannya di Kan sebenarnya tahu dah ini Ya, uang tahu. masuknya dari mana, ini transaksinya. Nah itu yang saya apa, anggap harusnya bahwa tahu. mesti diselidiki ada apa itu, siapa yang bermain di situ itu Iya. dasarnya. Tapi oke, presiden ambil alih, tetapi ya secara teknis pagi ini juga masih ada berita teman saya pergi ke suatu bank dan ada ibu-ibu di situ mau cairin, ternyata bisa. masih diblokir kan itu. Betul. Jadi sosialisasi pemerintah juga itu. Kan ini sistem yang sekali dibuka, jadi apa mau mempermainkan sesuatu dalam 1 minggu ini, padahal presiden udah bilang tidak boleh ada pemblokiran dong. Mesti diperiksa dong, presiden mesti periksa ini. Kenapa di bawah itu masih ada yang, ya kalau orang ya buruh rumah tangga paling rekeningnya 1 tuh. Iya, apalagi Lain kalau orang pejabat daerah ya. rekeningnya ada 10. Koruptor itu. Ya situ, Apalagi Wiwin. orang-orang di daerah kayak ibu saya di desa, nggak akan tiap bulan sekali juga ambil uang kan. Itu dampaknya luar biasa sih sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah begini apa nih yang harus disiapkan oleh teman-teman yang di belakang ini calon-calon pekerja? Ya saya lihat tadi itu ada banyak yang berupaya untuk update pengetahuan, berupaya untuk mengatakan bahwa kami ingin bawa pulang devisa, Ya. kami ingin tambah pengetahuan kami. Keluar negeri itu pasti minimal ada tambahan pengetahuan tentang perbedaan kultur, ada tambahan pengetahuan tentang bahasa, ada tambahan pengetahuan tentang teknik mengoperasikan alat rumah tangga yang serba elektrik. Itu pengetahuan semua kan. Betul. Jadi dari awal memang pembekalan itu diperlukan, backup pemerintah harus maksimal. Betul, Di mana-mana betul, juga di betul. daerah terutama. Benar. Jadi sekali lagi saya dukung semua hal yang Prigel lakukan ini, dan dalam upaya untuk memberitahu bahwa Wiwin
membuat ide bukan karena dia kebanyakan uang. Enggak. Tapi karena dia punya ide untuk membackup teman-teman supaya jangan panik, jangan merasa malu, rendah diri. Iya. Pastikan bahwa setiap manusia itu memilih pekerjaannya tuh. Betul. Dan yang dipilih itu adalah bagian dari etika hidupnya. Iya. Itu dasarnya. Ada yang memilih jadi menteri, memilih jadi komisaris, dan tiba-tiba komisarisnya itu tantiemnya dihapus, gajinya dipotong, lalu ngomel-ngomel. Loh, dari awal sebetulnya mesti mengerti bahwa kesempatan untuk menjadi komisaris bisa tantiemnya dapat, bisa nggak dapat. Tapi sekarang orang berpikir komisaris tantiem, begitu dia dihilangkan marah itu kan. Padahal ya itu konsekuensinya tuh. Kalau untuk saya sih sebenarnya yang ingin saya lakukan itu sederhana banget ya. Ya. Yang saya ingin lakukan itu ya tadi bukan berarti kita banyak duit, enggak. Saya ingin teman-teman yang dulu nasibnya seperti Ya, saya itu ini betul. mau keluar dari tempurung kemiskinan yang sebenarnya sudah ada turun-temurun. Masa kita mau miskin terus gitu loh. Ya, jadi- Yuk kita keluar negeri sebagai pekerja migran, walaupun untuk sektor rumah tangga nggak ada masalah. Yang penting teman-teman ini mau belajar memahami kulturnya tadi, bahasanya, kebiasaan, bahkan makannya kan beda nih Bang. Nah, caranya untuk membuat mereka sadar bahwa mereka harus melakukan pelatihan ini bagaimana? Karena teman-teman di daerah ini nggak ngerti loh Bang. Jadi beri gambaran awal pertama bahwa ada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi bisa diterobos dengan dua cara. Pertama adalah memperbaiki kapasitas kita. Kedua adalah memanfaatkan koneksi-koneksi. Nah, memanfaatkan koneksi ini itu berbahaya karena pada satu waktu koneksi itu makin luas, terjaring di dalam koneksi yang sifatnya koruptif, hancur karier. Kan itu dasarnya. Iya. Jadi percaya diri itu adalah alasan pertama tuh. Setiap orang ditakdirkan untuk memilih pekerjaannya tuh. Nah, pekerjaan yang dia pilih itu adalah kebanggaan hidupnya. Kenapa rendah diri? Lo Lech Wałęsa lu buru bisa jadi presiden di Polandia waktu itu kan. Jadi kita ingin atau saya ingin bahwa setiap insan Indonesia bangga dengan pilihan pekerjaannya tuh. Artinya menjadi pekerja migran Indonesia pun juga harus tetap percaya diri teman-teman, gitu kan? Apa bedanya pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan atau wakil presiden misalnya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Mereka punya kontrak yang jelas Ya, kok. justru itu. Mereka punya gaji kok dari pekerjaannya kok, ya kan? Justru itu lebih mulia pekerja rumah tangga yang pajaknya dipakai untuk membayar menteri-menteri kan? Itu dasarnya. Bener banget, bener. Luar biasa ya, bener banget. Nah, artinya kan saya boleh dong meminta pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat. Kalau mau berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran, untuk mau membekali dirinya dengan yang tadi kita bilang, bahasanya, kulturnya, bahkan makannya kan berbeda nih. Agar apa sih? Agar mereka mau jalan sendiri tanpa harus bergantung ke siapapun. Karena kita perempuan, Bang. Yes. Perempuan itu di daerah ini untuk mencari pekerjaan yang layak agak lumayan susah ya. Karena ya itu tadi banyak sekali faktor-faktor yang mendukung seperti ijazah, usia. Nah, teman-teman yang di belakang ini rata-rata perempuan, Bang. Mereka ini lumayan berat ya untuk bisa berangkat ke sana. Kalau mereka berangkat tidak prosedural, apa jadinya nanti? Siapa yang mau melindungi mereka? Jadi Wiwin, terangkan pada Pemda, proses pelatihan itu dasarnya adalah pengalaman kamu sendiri kan. Kamu berapa? 15 tahun di Hong Kong dalam usia yang seharusnya harus sekolah 18 tahun, mesti sekarang mungkin kamu Harus pacaran. iya, iya. 18 tahun harusnya punya pacar, lah nggak punya tahu. Dan mesti beberapa kan. Harusnya kamu 18 tahun. Orang aku kerja loh, Bang. Ya, 15 tahun di situ harusnya kamu udah S3 itu kan. Amin. Ya. Tetapi keadaan ekonomi, keadaan politik waktu itu tidak memungkinkan kamu berharap sesuatu yang seolah-olah jadi sarjana itu normal tuh. Lalu kamu dapat pengalaman dan kamu bentuk satu usaha yang memungkinkan orang menilai bahwa usaha ini datang dari pengalaman kamu. Jadi lebih otentik sebetulnya kan. Jadi kamu tahu di mana lubang semut, apa beda lubang semut dan lubang tikus, apa beda lubang tikus dan gorong-gorong, apa beda tikus dan gajah, apa beda gajah merah dan gajah putih kan begitu kan. Kan? Jadi semua hal yang kamu pernah alami, kamu manifestasikan dalam satu kurikulum pendidikan. Kurikulum pelatihan. Nah, kurikulum ini harus dibaca di dalam sejarah perjuangan kamu. Gubernur
kepala daerah, bupati, wali kota di tempat kamu itu mesti tahu itu. Jadi kirim ke dia profil kamu, minta dia baca. Nanti bilang ini Pak Rocky bilang baca nih sebelum buat kebijakan. Kira-kira gitu. Nah, saya mau dorong ini supaya semua tenaga kerja Indonesia yang pulang dari luar negeri punya peluang juga untuk menjadi guru pada mereka yang berupaya untuk pergi tapi dengan kapasitas yang kurang dan dengan mental yang ragu-ragu itu. Masalahnya penguatan mental, penguatan kapasitas itu harus ada dalam kurikulum. Nah, kurikulum ini dibuat sendiri oleh Mbak Wiwin dan teman-teman. Nah, kurikulum ini harus direstui, bukan direstui, disepakati sebagai regulasi di daerah itu. Nah, tugas dari pemerintah adalah oke, itu akan kami backup. Kenapa? Ya undang-undang perintahkan itu. Negara wajib menyediakan pekerjaan yang layak untuk hidup dan penghidupannya. Itu kata konstitusi. Undang-undang dasar kita itu perintah sampai ke lurah itu berlaku perintah itu. Oke, kita buat kurikulum itu. Ya. Kita sosialisasikan ke Pemda. Loh, nggak salah dong kita mensosialisasikan sesuatu yang edukatif kok, bukan gimana kok. Jadi kan kita ingin merubah taraf hidup teman-teman ini. Gini Bang, teman-teman ini kan meninggalkan keluarga, anak, suami. Nah, banyak sekali, ini maaf ya lagi-lagi ya, banyak sekali suami-suami yang ditinggal mereka ini untuk bekerja sebagai pekerja migran ini, mereka hilaf juga Bang. Jadi bagaimana cara kami menguatkan mental mereka, karena mental itu jika sudah ingin bekerja ke luar negeri nggak boleh mental kaleng-kaleng lagi Bang. Mereka harus punya mental beton kali ya. Bagaimana cara kami membentuk mental mereka ini agar tahan ketika mengalami masalahnya, kan nggak hanya ekonomi saja. Mungkin suaminya menikah lagi, suaminya tertarik dengan janda desa sebelah, kan banyak sekali nih. Gimana cara saya untuk menyampaikan ke mereka, kamu harus sabar ya. Ya beritahu aja dari awal bahwa kamu bermental baja dan ingin diuji oleh keluarga. Kasih data bahwa mental baja itu artinya mental yang melampaui mental kaleng-kaleng dari suamimu. Suami yang dungu. Gak ada surga. Jadi watak itu kan mesti diperlihatkan dari awal tuh. Ya saya tahu, saya baca banyak kasus yang ya akhirnya istrinya membiayai selingkuhannya. Dan kita juga harus ngasih tahu suaminya kali ya, kamu jangan jadi suami yang dungu lu. Ya, jadi harus punya akal yang sehat lu. Jadi kesempatan itu ada kalau Pemda juga mengerti data ini. Data bahwa perempuan itu bebannya 7 kali lipat dari laki-laki. Karena dia mesti pikirin masa depan anaknya. Pada saat yang sama dia harus mengatur penampilan dia karena dia perempuan, potensial kena pelecehan tuh. Dan juga terangkan bahwa ada data bahwa sekian banyak suami yang istrinya bekerja itu akhirnya selingkuh, kawin lagi atau segala macam kan. Supaya Pemda juga ngerti bahwa ini masalah sosial sebetulnya. Jadi kalau seorang tenaga kerja Indonesia yang memang biasanya kebanyakan perempuan ke luar negeri, yang dia tinggalkan itu adalah problem. Nah, problem ini tidak boleh dia pulang dihadapi problem itu. Dia udah punya problem di luar negeri, dia punya problem dengan ekonomi supaya Indonesia dapat devisa, jangan lagi soal domestik ini menambah problemnya tuh. Jadi apa yang mesti terjadi? Setelah pergi ke luar negeri, pendidikan sudah selesai, udah bagus kapasitasnya, ya ini keluarga termasuk suami dididik lagi nih sama oleh Pemda tuh, supaya ada. Jadi peran Pemda ternyata sangat luar biasa sebenarnya ya. Berarti kita harus mengikut sertakan Pemda, bagaimana caranya mereka memahamkan si keluarga yang ditinggal ini juga untuk membantu. Kan sebenarnya mereka berangkat ke luar negeri kan untuk memperbaiki ekonomi keluarga itu, juga. Bukan memang dasar ekonomi keluarga, tapi bukan jadi sapi perahan keluarga kan. Kadang-kadang kan merasa oke, ada di luar negeri hidupnya enak tuh, di apartemen ada rumah orang gede, tetapi psikologinya nggak di situ. Psikologinya tetap pada keluarga ditinggalkan. Jadi keluarga ini juga mesti didampingi oleh psikolog Pemda ini supaya mereka justru support itu, bukan pulangnya bukan memanfaatkan dan bikin istrinya sakit hati kalau balik. Mereka juga harus tahu sebenarnya istrinya bekerja di negara orang ini kan harus melakukan adaptasi yang luar biasa, Bang. Makanannya orang di negara penempatan itu nggak sama dengan kita. Ini kita, sorry ya, kami Muslim, kita harus memasak babi, kita harus
tiap hari berkecimpung dengan ada yang punya anjing segala macam, sedangkan untuk kami kan nggak boleh itu, dan kita dipaksa untuk menerima, ya kan? Kita juga harus memberi pemahaman sebenarnya ke orang-orang yang di rumah. Nah, gimana caranya memberikan pemahaman ini? Kan percakapan itu selalu dimulai dengan kejujuran tuh, kejujuran untuk mengatakan bahwa ada problem, tetapi itu konsekuensi dari pekerjaan. Dan konsekuensi itu ya mungkin dicarikan ayatnya tuh, apa bisa begitu misalnya tuh. Nah, kalau itu dipahami dalam keluarga, maka kamu atau teman-teman TKI ini merasa aman, tidak akan dicurigai tuh bahwa melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama tuh. Iya. Nah, itu yang saya maksud tadi, Pemda mesti bantu. Ada seorang ustadz misalnya yang mengerti, lalu dasar-dasar hukum. iya, asbabun nusulnya dicarikan tuh, kenapa bekerja itu pada akhirnya harus dianggap sebagai ibadah gitu kan. Iya. Dan dalam keibadahan itu ada hal-hal yang sangat mungkin juga agak samar, ini melanggar syariah apa enggak nih? Iya, iya. Memasak di rumah yang ada barang haramnya tuh, tanda petik, yang bagi mereka mungkin lain lagi tuh. Jadi sekali lagi kita ingin ada satu keadaan yang dimengerti pertama-tama oleh birokrasi di daerah tuh. Karena kebijakan lokal itu di Lampung beda kebijakan dengan di NTB, betul, beda dengan di NTT di Jawa Timur tuh. Betul, betul. Artinya kan memang peran pemerintah daerah sangat penting. Nah, apalagi untuk pendampingan purna migrasi nih. Ya, pemerintah untuk pendampingan purna migrasi ini apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh? Coba diterangin dulu itu gejalanya apa nih ya, purna migran ini? Iya, mereka kan punya uang setelah mereka pulang. Nah, setelah mengalami yang sesuatu yang tadi kita ceritakan panjang lebar nih, akhirnya mereka punya uang. Punya uang, dibawa pulang ke daerah mereka masing-masing. Apakah ada peran pemerintah untuk melakukan pendampingan terhadap mereka yang sudah punya uang ini? Karena kalau mereka ini punya uang, belum tentu mereka bisa menjadi pengusaha loh. Ya itu dasarnya. Kan dia tahu dia bawa uang, tetapi dia nggak tahu selama dia pergi 10 tahun itu kondisi ekonominya bagaimana, sektor apa yang bisa punya insentif lebih baik kalau dia pulang, dan modal itu dia tanamkan di daerah tuh. Jadi mesti ada pemantauan jumlah TKI yang akan pulang tahun ini, datang dari negara mana aja, kapasitasnya apa aja, itu disesuaikan dengan program apa yang ada di Pemda tuh. Supaya mereka pulang itu ya betul-betul tetap produktif kan. Betul, agar mereka tidak kembali lagi sebagai migran lagi, agar mereka berdaya di daerah mereka, betul kan? Ya, nunggu calok baru gitu kan. Artinya kan peran pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap teman-teman mantan pekerja migran Indonesia yang sudah pulang ini kan penting. Penting kan, undang-undang juga saya kira pasti atur itu kan. Sebelum berangkat diberi pendampingan, pendidikan terutama latihan mental. Setelah berangkat juga dia mesti diterima oleh dubes kita di daerah situ, dan dubes itu jaminkan, Anda warga negara Indonesia, kami jamin keamanan Anda di sini nih. Harus begitu dubes itu kan. Dia pulang ke Indonesia juga harus diterima sebagai pembawa devisa. Betul. Dan kapasitas dari si purna migran ini untuk mengaktifkan ekonomi di daerah itu. Nah, itu mesti ada semacam MOU tuh. Tentu nggak mungkin dibikin regulasi, tapi MOU supaya aktivitas ekonomi di daerah itu juga langsung hidup kan. Ini kan tambahan devisa tuh di situ. Karena kan kalau mereka tambahan devisa dan tambahan keahlian dari teman-teman TKI. Kalau tidak didampingi, tidak belajar, uang yang mereka bawa dari sana ini ya habis dengan sendirinya. Kalau sudah habis mereka berangkat lagi. Ya, tunggu pengiriman baru. Ya, iya nggak sih, bener nggak sih? Oke, jadi sekali lagi peran pemerintah memang luar biasa dibutuhkan ya kalau kayak gini. Ya, bukan dibutuhkan. Kalau dibutuhkan harus. Sifatnya itu dalam istilah hukum imperatif, harus dijalankan. Karena dia adalah harus memahami kondisi ekonomi dan mengingat pesan tertulis konstitusi. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk hidup dan penghidupannya. Berhak. Jadi hak itu ditagih pada siapa? Ya ditagih pada negara. Aparat paling bawah dari negara, ya Pemda. Jadi logikanya begitu. Dan tidak boleh siapapun boleh menghalang-halangi. Tidak boleh. Warga negaranya yang ingin mencari penghidupan yang layak. Ya, itu intinya. Penghidupan yang layak.
Iya, jadi teman-teman begitu sih. Kalau untuk pingin bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri harus percaya diri. Nah, pekerja migran Indonesia adalah salah satu cara shortcut untuk mendapatkan modal lebih cepat dalam memperbaiki kehidupan masa depan keluarga kita. Percaya diri, pekerja rumah tangga juga adalah seorang pekerja. Terima kasih banyak Bang Lutfi semua. Ini adalah ilmu daging semua buat saya dan kita bisa sharing ke teman-teman di luar yang tidak ngelihat ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.